Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Selby Adiba Fatima Zahra dari kelas 2A jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang mengambil mata kuliah masalah-masalah publik. Saya di sini akan menjelaskan tentang pembangunan daerah. Nah, sebelumnya saya mau tanya sama kalian teman-teman. Kalian semua tahu nggak sih apa itu pembangunan daerah? Kira-kira apa ya? Sebelum saya menjelaskan apa itu pembangunan daerah, saya akan menjelaskan dulu pembangunan itu apa. Nah, pembangunan merupakan sebuah proses pengembangan kapasitas masyarakat dalam jangka yang panjang sehingga memerlukan perencanaan yang tepat dan akurat. Pembangunan daerah adalah suatu proses yang dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada, serta membentuk suatu proses kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Selain itu juga merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Nah, untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut, maka banyak sekali aspek-aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan tersebut. Partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah keterlibatan masyarakat secara utuh dalam semua proses perencanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat mengenai kondisi dan kebutuhannya. Selain itu juga, masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika merasa dilibatkan dan tumbuhnya rasa memiliki yang tinggi untuk ikut mengawasi jalannya suatu pembangunan, sehingga pembangunan yang dilakukan lebih efektif dan efisien. Dengan adanya pembangunan daerah dapat berpengaruh dalam banyak hal seperti aspek lingkungan, ekonomi, sosial. Nah, negara Indonesia merupakan negara yang banyak memiliki pulau-pulau dan merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dengan urutan keempat di dunia. Oleh karena itu, tiap-tiap pembangunan daerah perlu dilakukan dengan secara merata agar tidak terjadi kesenjangan ataupun persaingan antar setiap daerah. Tujuan pembangunan daerah yaitu 1. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Yang ketiga, mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar lebih bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi selanjutnya. Yang keempat, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Dampak positif dari pembangunan daerah yaitu 1. Pembangunan akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kedua, pembangunan akan membuka banyak lapangan pekerjaan. Yang ketiga, membuka investasi di berbagai bidang. Dengan adanya kegiatan pembangunan, maka beberapa investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri akan masuk sehingga aliran modal akan semakin banyak. Yang keempat, menaikkan derajat negara di dunia. Pembangunan akan menambah devisa dan menjadi tolak ukur kemajuan suatu bangsa di dunia. Pembangunan yang cepat akan menaikkan derajat negara tersebut di mata negara-negara yang lain. Dampak negatif dari pembangunan daerah. Yang ke-1, pembangunan dapat mengalihfungsikan lahan. Yang kedua, pencemaran di mana-mana. Yang ketiga, banyaknya investasi tenaga asing. Kualitas sumber daya manusia masih belum baik, menjadi kesempatan bagi pekerja asing untuk datang dan dapat bekerja di Indonesia. Hal ini juga menjadikan kita dijajah dan orang pribumi tidak memiliki posisi jabatan-jabatan strategis perusahaan tertentu. Hal ini juga akan menimbulkan kesenjangan dan memicu konflik antara pribumi dengan orang asing. Yang keempat, monopoli kekuasaan. Kegiatan pembangunan sering kali menjadi lahan untuk para penguasa untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa mempedulikan masyarakat level yang paling bawah. Studi kasus yang saya ambil adalah pembangunan jalan tol Serang Panimbang. Jalan tol Serang Panimbang akan tersambung dengan jalan tol Serang Merak. Jalan tol ini memiliki panjang 83,6 km dengan luas total 785 hektar. Jalan tol ini digunakan untuk mendukung akses jalan menuju Taman Nasional Ujung Kulon serta Tanjung Lesung. Selain itu juga untuk mendukung akses pengiriman logistik atau barang dari kawasan industri di Pandeglang, Banten, hingga Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta, dan Pelabuhan Merak, Banten. Rencananya, jalan tol ini akan beroperasi pada tahun 2019 yang lalu. Akan tetapi, dikarenakannya pembangunan jalan tol Serang Panimbang yang sedang berjalan saat ini, ternyata masih menyimpan sejumlah permasalahan. Permasalahan yang paling krusial terkait pengadaan lahan, seperti kepemilikan lahan yang tidak jelas, dan adanya sengketa kepemilikan antara ahli waris, sehingga menyulitkan pemerintah untuk membayar nilai ganti rugi lahan. Kepala Kantor Pertanahan
ATR atau BPN Kabupaten Lebak, Adi Muhtadi, menyatakan secara umum BPN melalui tim apresial sudah melakukan pengukuran, validasi data, dan penilaian harga nilai ganti rugi, termasuk juga sudah musyawarah. Namun karena masih banyak terjadi sengketa kepemilikan, sehingga sampai saat ini pembayaran ganti rugi hanya bisa dilakukan sebanyak 690 bidang atau setara dengan 26% dari target sebanyak 2.722 bidang dengan panjang 38 km. Kendala utama pembayaran ganti rugi pada lahan untuk tol itu adalah masalah administrasi pertanahan. Bapak Adi bilang bahwa kita berkomitmen dan kerja keras untuk menuntaskan pembebasan lahan jalan tol Serang Panimbang selesai akhir tahun 2018. Namun, jika masih tetap tidak bisa, uang ganti rugi terpaksa akan dititipkan di pengadilan. Hal itu karena berkaitan dengan status tanah yang bermasalah dan dapat memperlambat proses pembebasan lahan. Harapannya, semoga dalam 2 tahun ini masalah-masalah tersebut dapat terselesaikan. Sementara menurut Camat Picung, yaitu Bapak Ahmad Fitoni, membenarkan jika tanah tersebut sudah lama ditempati masyarakat desa Pasir Sedang. Kata pihak perhutani, tanah itu tanah tersengketa. Pihak perhutani pun tidak melakukan usaha di tanah tersebut karena tanah tersebut dihuni oleh masyarakat dari dulu sampai sekarang. Selanjutnya, saya akan menayangkan video berita dari pembangunan jalan tol Serang Panimbang. Kita mendukung pengelola tol bahwa betul untuk melibatkan masyarakat dari luar yang kemampuannya sangat besar. Kita bekerja pembangunan yang dilakukan di Lebak tidak hadir mengamankan bisa melibatkan pejabat berlokal. Harga kami masih banyak pengangguran. Yang sekolah, untuk segera dibayar. Betul. Tetapi di ujung sana, jangan berbeda-beda. Ini harga yang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat masyarakat. Minta pada usaha milik negara baik. Tuntutannya yang pertama adalah agar pengusaha lokal dan tenaga kerja lokal dilibatkan dalam proyek yang dikerjakan oleh PT PP ini selaku kontraktor jalan tol. Kemudian yang kedua adalah agar dibangunkan flyover atau jembatan penyeberangan di titik-titik jalan desa yang dihasilkan jalan tol. Karena kami juga khawatir aktivitas lalu lintas jalan-jalan desa kami akan terputus. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan bantuan sosial dari PT PP selaku kontraktor ini. Karena ini kan adalah perusahaan besar, proyek besar, setidaknya mereka juga mempunyai tanggung jawab sosial kepada sarana umum masyarakat. Jadi dari solusi proses pembangunan proyek jalan tol ini harus adanya kepedulian dari pemerintah dengan masyarakat sekitarnya juga. Jadi antara pemerintah dengan masyarakat itu harus saling peduli karena proyek jalan tol ini kan yang menggunakan bukan hanya pemerintah saja gitu, sedangkan kita pun sebagai masyarakat akan menggunakan jalan tol tersebut gitu kan. Jadi sebenarnya jalan tol tersebut itu ada dampak positifnya juga gitu kan. Mungkin emang dampak negatifnya itu yang tadi saya sudah jelaskan di yang sebelumnya itu. Nah, dampak positifnya juga kan kita akan merasakan bahwa yang orang-orang yang seperti ingin berkunjung ke wilayah tersebut lebih mudah karena dengan adanya jalan tol menuju akses tersebut. Kalau misalkan mereka harus lewat Serang kan pertama jauh lagi, kedua macet kayak gitu. Jadi dari masyarakatnya juga harus ada kejelasan dari sertifikatnya itu kan, biar supaya pemerintahnya juga membayar ganti ruginya juga enak gitu kan, jelas gitu kalau misalkan sertifikatnya juga jelas. Sekian yang dapat saya jelaskan dari pembangunan daerah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bunda dan terima kasih teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.